Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul secara daring pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Jumaiyah SEMSI selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis serta teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Izinkan saya Anika Putri dan teman saya yaitu I'anatul Khairiyah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penulisan pesan persuasif. Topik yang dibahas yaitu yang pertama, komunikasi persuasif, yang kedua, tujuan komunikasi bisnis, yang ketiga, prinsip komunikasi bisnis, yang keempat, perencanaan pesan persuasif, yang kelima, penulisan pesan persuasif, yang keenam, mengembangkan pesan persuasif, yang ketujuh, menulis permintaan persuasif. Langsung saja materi yang pertama yaitu komunikasi persuasif. Komunikasi adalah suatu aspek kehidupan manusia yang paling mendasar, penting, dan kompleks. Kehidupan sehari-hari kita sangat dipengaruhi oleh komunikasi kita sendiri dengan orang lain, bahkan oleh pesan yang berasal dari orang yang kita tidak tahu. Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi audiens atau komunikasinya, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dan selanjutnya, komunikasi persuasif. Menurut K. Anderson, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang mempunyai tujuan mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku individu atau kelompok lain melalui transmisi beberapa pesan. Sedangkan menurut R. Bostrom, bahwa komunikasi persuasif adalah perilaku komunikasi yang bertujuan mengubah, memodifikasi, atau membentuk respon atau sikap atau perilaku dari penerima. Selanjutnya, tujuan komunikasi persuasif. Tujuannya yaitu ada dua. Yang pertama, mengubah atau menguatkan keyakinan atau belief dan sikap, yaitu attitude atau audiens. Mendorong audiens melakukan sesuatu, memiliki tingkah laku atau behavior tertentu yang diharapkan. Selanjutnya, prinsip komunikasi bisnis. Ada 4 prinsip dasar dalam komunikasi persuasif yang dapat menentukan efektivitas dan keberhasilan komunikasinya, yaitu yang pertama, prinsip pemaparan yang selektif, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa pada dasarnya audiens akan mengikuti hukum pemaparan selektif yang menegaskan bahwa audiens atau pendengar akan secara aktif secara informasi yang sesuai dan mendukung opini, keyakinan, nilai, keputusan, dan perilaku perekan dan sebaliknya. Audiens akan menolak atau menghindari informasi-informasi yang berlawanan dengan opini, kepercayaan, sikap, nilai, dan perilaku mereka. Yang kedua, prinsip partisipasi audiens, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa daya persuasif suatu komunikasi akan semakin besar manakala audiens berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi tersebut. Bentuk partisipasi bisa dalam berbagai bentuk dan aktivitas, seperti dalam menentukan tema dalam presentasi, membuat slogan, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip suntikan, yaitu audiens telah memiliki pendapat dan keyakinan tertentu, maka pembicaraan komunikasi persuasif biasanya dimulai dengan memberi pembenaran dan dukungan atas keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki audiens. Selanjutnya, prinsip perubahan yang besar. Prinsip ini menyatakan bahwa semakin besar, semakin cepat, dan semakin penting perubahan yang ingin dicapai, maka seorang dai mempunyai tugas dan kerja yang lebih besar, serta komunikasi yang dilakukan membutuhkan perjuangan yang lebih besar penulisan pesan-pesan persuasif.
Selanjutnya yaitu perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif yaitu suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens atau pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimasukkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana sebagai pembiayaan suatu proyek tertentu. Selain untuk kepentingan internal organisasi, penyampaian pesan-pesan persuasif juga digunakan untuk kepentingan eksternal, misalnya permintaan atau informasi yang bersifat menyenangkan atau kegiatan untuk mendapatkan dana dan kerjasama. Bahkan, pesan-pesan persuasif untuk kepentingan eksternal merupakan salah satu tugas yang sulit dilakukan. Akan tetapi, di samping mengkomunikasikan ide dan alasan Anda, pesan-pesan persuasif juga berguna untuk memotivasi audiens agar melakukan sesuatu. Untuk melakukan itu, Anda harus menentukan kredibilitas, menyusun kerangka argumentasi, memilih daya penarik, dan memperkuat posisi ketika mengembangkan pesan-pesan Anda. Yang pertama, analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens untuk mengakomodasikan perbedaan individual. Analisis audiens Anda, kemudian susunlah suatu pesan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap budaya yang berbeda sangat berarti bagi aktivitas penyampaian pesan-pesan persuasif. Hal ini mengingatkan bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Yang terakhir, memilih pendekatan organisasi. Sebagaimana dengan penyampaian pesan-pesan rutin dan bad news, Anda perlu memilih pendekatan organisasional yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang Anda sampaikan. Hakikat pesan persuasi adalah untuk meyakinkan audiens Anda atau mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan mereka. Dan materi selanjutnya disampaikan oleh Mbak I'anatul Khairiyah. Materi selanjutnya adalah mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasi yang efektif mencakup 3 komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan. Kalau kredibilitas di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptik dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang disampaikannya. Yang kedua, kerangka argumentasi. Ketika telah mengumpulkan berbagai fakta, bukti dan temuan lainnya, Anda telah siap untuk membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Attention atau perhatian. Pada fase ini, Anda harus dapat meyakinkan audiens segera di bagian permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk Anda sampaikan. Yang kedua, interest atau minat. Pada fase ini, Anda menjelaskan relevansi pesan-pesan Anda dengan audiens. Kembangkan pernyataan yang telah disampaikan pada fase pertama dan lebih rinci. Yang ketiga, hasrat. Pada fase ini, Anda membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi audiens. Yang terakhir, tindakan. Pada fase ini, Anda menyarankan tindakan spesifik yang diinginkan terhadap audiens Anda. 3. Memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika atau logical approach dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Keseimbangan di antara keduanya bergantung pada 4 faktor penting, yaitu tindakan yang diharapkan, harapan audiens, tingkat resistensi yang harus diatasi, seberapa jauh
Anda mampu menjual ide atau gagasan Anda tersebut pada audiens. Pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, Anda dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Yang kedua, pemikat logika dalam berbagai alasan. Anda dapat menggunakan untuk melakukan persuasi audiens seperti membuat pengaduan atau klaim dan selanjutnya memberikan dukungan atau pengaduan tersebut dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang ada. Yang ketiga, pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka dalam berbagai hal. Menulis permintaan persuasif. Yang paling penting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif atau persuasive request untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang didapat baik secara langsung atau tak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Manfaat langsung atau direct benefit permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor atau memberikan premi kepada seorang yang memberikan tanggapan atau survei. Adapun manfaat tak langsung atau indirect, permintaan persuasif meliputi